Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kita masih di dalam pembahasan muamalah pada pekerjaan, perbuatan atau amal yang haram. Ya, di mana 3 misal pernah kita sebutkan. Pertama adalah tadlis, yang kedua adalah perhiasan yang haram, ya, dan yang ketiga adalah untuk usaha untuk penyerupaan laki-laki menjadi perempuan dan perempuan menjadi laki-laki. 3 contoh yang pernah kita sebutkan. Insya Allah kita akan melanjutkan pada contoh-contoh selanjutnya, yang dimana contoh selanjutnya dalam masalahnya adalah masalah tatfif atau pengurangan pada timbangan. Pengurangan ini tidak khusus pada hanya timbangan saja, tapi misalnya pada meter atau panjang kain dikurangi, atau misalnya pada jumlah atau a'dad itu pun bisa dikurangi. Itu masalah yang banyak, dan mungkin di beberapa pasar dalam masalah itu yang khianat dalam masalah ini melakukan tatfif dalam masalah ini, dan itu hukumnya haram, baik penjualnya yang melakukan tersebut haram, ataupun orang yang digaji atau orang yang diberikan upah untuk melakukan tatfif tersebut, maka itu pun haram hukumnya dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan. Dan masalah ini hukumnya haram dan juga batil, ya kan? Dan juga bukan hanya di dalam masalah jual beli, bisa aja dalam masalah sewa menyewa. Di dalam masalah tersebut itu bisa dikatakan haram di dalam masalah tersebut. Jadi tatfif itu haram hukumnya, dan bekerja baik dia menjadi penjual ataupun dia diupah untuk melakukan tatfif itu pun haram hukumnya dan tidak boleh untuk dilakukan. Nah, itu dalam masalah tatfif. Nah, di dalam masalah tatfif seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa hal, ya, ada beberapa muamalah yang dalam masalah tatfif tersebut, yang dimana di dalam masalah ini tidak langsung batil dalam muamalahnya, ya, tidak langsung batil di dalam muamalahnya, tetapi seorang pembeli itu memiliki hak untuk menyempurnakan timbangan tersebut. Itu bisa dijadikan di dalam masalah ini hak untuk menuntut di dalam masalah tersebut. Jadi misalnya seseorang membeli, ya, di dalam barang, tentunya barang yang tidak sejenis, ya. Kalau barang yang sejenis dan ditambahkan itu masuk ke dalam wilayah riba. Tetapi ini barang yang tidak sejenis, misalnya barter ataupun dengan uang, ya, atau tidak menjadi masalah. Barang yang tidak sejenis, tapi kalau misalnya itu kurang daripada apa yang menjadi perjanjiannya, ya, menjadi perjanjiannya, misalnya sang pembeli tersebut melihat dan memperhatikan timbangan tersebut atau jumlahnya tersebut atau panjangnya kain tersebut, dan memperhatikan itu, dan itu menjadi parameter bagi sang pembeli untuk jual beli tersebut. Maka ketika terjadi pengurangan di dalam masalah ini, tidak batal secara langsung, tetapi sang pembeli memilih hak untuk menuntut. Sang pembeli memilih hak untuk menuntut, untuk menyempurnakan. Misalnya kurang 2 atau 3 kilo atau kurang 2 atau 3 biji, maka harus disempurnakan sang pembeli untuk menyempurnakan hal tersebut. Jadi dalam masalah ini bisa disempurnakan, ya, tidak langsung batal di dalam masalah ini. Tapi kalau misalnya sang pembeli tidak melihat jumlah tersebut, atau tidak menghiraukan keberadaan jumlah yang kurang atau berat yang kurang atau jumlah atau panjang yang kurang, misalnya ada sebuah botol, ya kan, atau misalnya ada kering, kita melihat misalnya di supermarket ada botol atau bungkusan, ada plus minus misalnya berapa ons atau plus minus sekian misalnya, maka itu secara muta'arif juga pembeli tidak mempenghiraukan. Kalau misalnya kurang sekian juga tidak dihiraukan, demikian maka itu pun dikatakan sahih muamalahnya dan tidak batal.
Kalau yang pertama sahih tapi dengan tuntutan, artinya si pembeli itu bisa memiliki hak untuk menuntut untuk menyempurnakan barang yang kurang tersebut. Itu kalau pembeli itu tidak memperhatikan dan tidak menghiraukan jumlah berat barang tersebut, maka itu tidak menjadi masalah. Dari awal itu sudah sahih dan tidak perlu dipermasalahkan. Ini hubungannya dengan tatfif dan hal-hal yang hubungannya dengan tatfif yang sudah kita bahas. Yang kedua adalah berhubungan dengan masalah tanjim atau ramalan bintang. Ramalan bintang itu seperti apa? Ramalan bintang itu adalah seseorang melihat daripada gugusan bintang atau daripada bentuk-bentuk bintang adalah masa depan dan apa-apa yang akan terjadi. Nah, ini merupakan suatu ramalan bintang apa yang terjadi yang akan datang. Misalnya dia melihat gugusan bintang ini maka akan terjadi ini. Gugusan bintang ini misalnya maka nasibnya buruk dan nasibnya baik. Nah, kalau memiliki i'tikad atau keyakinan bahwa gugusan bintang atau bentuk bintang tersebut menjadikan sesuatu tersebut di masa yang akan datang menjadi ilat atau penyebab kejadian di masa yang akan datang, dia meyakini tersebut, ya, dan juga orang mukhatab atau orang yang mendengarnya tersebut meyakini tersebut, maka ini perbuatan tersebut adalah haram. Ini maksud daripada tanjim di dalam masalah ini, bukan tanjim masalah astronomi, ya. Artinya astronomi dengan perhitungan hisab dalam masalah ini. Perhitungan hisab tapi tidak ada hubungan dengan kejadian yang akan datang, tapi misalnya dimungkinkan ini terjadi gerhana, dimungkinkan ini terjadi ini, itu dengan perhitungan demikian astronomi itu bukan masuk dalam wilayah ramalan bintang, tapi ramalan bintang adalah sesuatu dengan etika dan keyakinan sesuatu tersebut, ya, bisa menyebabkan kejadian-kejadian atau hawadis yang akan datang. Ini yang diharamkan di dalam masalah. Kalau dengan hisab astronomi atau dengan perhitungan bukan juga untuk masalah-masalah yang akan terjadi, tapi bisa aja untuk masalah yang akan terjadi, tapi itu perkiraan hisab, misalnya akan terjadi dengan ini, misalnya akan terjadi gerhana bulan atau yang lainnya, itu tidak menjadi masalah. Bahkan kalau bukan dengan astronomi, misalnya melihat gugusan bintang maka akan terjadi ini, tetapi kalau tanpa dengan i'tikad atau tanpa dengan keyakinan bahwa gugusan bintang ini akan menyebabkan ini, tapi hanya sekedar melihat bahwa ini kemungkinan seperti ini akan terjadi demikian, tapi tidak dijadikan sebagai ilat dan tidak ada keyakinan dalam masalah ini, maka itu tidak dipermasalahkan. Yang jadi masalah adalah kalau menjadi i'tikad atau keyakinan itu akan menyebabkan hawadis atau kejadian di masa yang akan datang, maka itu diharamkan. Itu saja mungkin pembahasan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah dalam pembahasan selanjutnya kita akan bahas poin selanjutnya mengenai masalah perdukunan, sihir, dan juga hal-hal yang lainnya. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wa hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.